Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di O Factor Stronger Tomorrow. Rasanya kita wajar untuk optimis, ya kan? Tadi sudah mendengar bagaimana para pelaku usaha, pelaku UMKM yang hadir hari ini dari berbagai macam industri, industri recycle, pengganti plastik, teknologi, lalu kemudian fashion, ada juga produk-produk kecantikan. Ya. Nah, ini mereka begitu optimis. Sekarang kita juga mau tanya lebih lanjut nih dari Pak Hanung dari kacamata Kementerian UKM, Pak. Ya. Kalau ngelihat UMKM kita yang ada sekarang, itu bagaimana kesiapannya? Seperti apa sih UMKM yang diharapkan mampu menopang perekonomian di Indonesia, terutama saat resesi? Ya, jadi UKM yang kita harapkan bisa kita dorong bertransformasi untuk supaya menjadi UKM yang unggul adalah kita harapkan UMKM ini bisa adaptif terhadap perubahan gitu ya. Karena proses dari kemarin pandemi itu banyak perubahan juga, perubahan konsumen, perubahan dari cara berbelanja, produk-produk yang yang dipilih itu berubah, produk-produk yang lebih healthy produk, kemudian mekanismenya lewat lebih suka digital, kemudian juga produk-produk yang green gitu ya, itu mulai diminatin. Jadi UMKM kita ini juga harus beradaptasi. Nah, itu perlu inovasi. Terus yang kedua adalah yang berorientasi market, punya layanan-layanan di kementerian yang bisa membantu UMKM kita ini bertransformasi menjadi UKM masa depan yang basisnya inovasi dan sebagainya. Tadi juga disinggung oleh Mbak Agni, harus adaptif dan juga kreatif. Nah, Betul. kreativitas seperti apa yang sudah dilakukan Mbak Agni? Jadi kalau untuk saya sendiri kebetulan saat ini ada 2 brand. Yang satu adalah Nona yang lebih ke middle price range dan kemudian Agni yang lebih si price range gitu. Jadi kalau dari produk yang ditawarkan adalah Nona lebih fashion dan Agni lebih basic. Jadi diversifikasi ini pun yang menjadi landasan adaptasi kami waktu itu untuk menghadapi pandemi gitu. Dan kemudian untuk resesi pun karena kita punya 2 pole beda, jadi kemungkinan yang akan banyak terpengaruh adalah untuk C class gitu. Jadi kami akan lebih fokus kepada brand Nona yang lebih middle up target marketnya. Tapi challenge-nya di mana saat semua orang juga sama-sama menurunkan konsumsi terhadap fashion tentunya. Seperti yang tadi kita sebutkan, kalau kita sekarang nggak mau hanya bersaing dengan local brands, kita harus berani bersaing dengan international brands karena konsumsi masyarakat Indonesia itu brand impor gitu kan. Bagaimana kita mengambil pangsa pasar tersebut. Jadi kita bisa memaintain uang yang kita create di dalam negeri, itu sih sebenarnya. Kalau produk fashion mungkin kita sudah bisa melihat beberapa pola atau skema edukasi ke masyarakat supaya bisa punya kecintaan menggunakan brand dalam negeri. Tapi kalau produk recycle, ini kan harus terus-terusan memberikan edukasi di mana saat ini masyarakat tuh kayaknya, aduh kayaknya yang murah aja deh gitu. Gimana Mbak Jessica? Jadi kita ada 2 tipe, jadi kita jual produk tapi kita juga ngedukasi gratis. Kita suka ngadain workshop gratis setiap bulan. Saya ngajar mungkin kayak 4 kali gitu ya, workshop gratis. Bisa pengganti plastik dengan beeswax food wrap, penutup wadah, tapi kita upcycle dari kain katun bekas. Kita lapisin lilin lebah sama virgin coconut oil, VCO. Nah itu cuman setrika doang. Awalnya kita ngajar ke ibu-ibu pensiunan di Sunter. Waktu itu di bawah naungan kesusteran. Terus dari situ akhirnya kita dapat pekerja. Nah itu juga tadinya kita sebenarnya demi bumi itu kita cuma pengen edukasi lewat Instagram, solusi pengurangan sampah. Tapi karena akhirnya kita udah dapat pekerjanya, terus kita bisa jual produk, why not gitu kan. Terus dari situ pekerjanya juga bisa jual online gitu loh. Jadi itu yang kita salurkan sih. Selain kita juga menjual, kita juga memberikan edukasi gratis justru ke kampung-kampung ini sehingga mereka juga bisa berkembang sendiri gitu. Dan karena mereka ngikutin Instagram kita dari Demi Bumi itu banyak gimana caranya ngompos di rumah, gimana cara nanam supaya kita punya ketahanan pangan sendiri, mereka ngikutin pada akhirnya gitu. Itu yang kita edukasi sih. Jadi ketahanan terhadap kemandirian mereka sendiri untuk beradaptasi terhadap bisnis mereka sendiri mungkin nanti ke depannya ya. Soal edukasi menjadi sangat penting ya, Mbak Ayu dan juga Mbak Jessica. Tetapi kalau dari pemerintah sendiri, edukasi supaya lebih bangga lagi terhadap produk-produk lokal. Ada program Bangga Buatan Indonesia. Nah itu
Seperti apa progresnya sejauh ini Pak Hanung? Jadi saat ini kita punya program sudah dari tahun lalu, program Bangga Buatan Indonesia yang diadakan berkelanjutan selama 1 tahun. Nah ini progresnya cukup baik gitu ya, sudah banyak sekali yang inovasi-inovasi dan produk-produk daerah bahkan itu ikut ditonjolkan. Jadi karena itu dilakukan di tiap-tiap daerah. Tetapi selain ini dalam kerangka belanja Bangga Buatan Indonesia, kita punya program yang terkait dengan ini, yang namanya adalah program untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diwajibkan setidak-tidaknya sekurang-kurangnya 40% belanjanya itu dibelanjakan untuk UMKM. Dan 95% itu produk dalam negeri. Pada kesempatan ini, saya mengajak ini kepada UMKM kita ini untuk masuk dalam program ini. Masuk ke dalam e-katalog pemerintah. Gitu caranya gimana Pak? Oh, masuk di e-katalog ya? E-katalog pemerintah. Itu gampang sekali prosesnya. Semua produk bisa? Jadi produknya memang nanti dilihat di katalog itu sudah ada etalasenya. Nanti bisa dilihat produk-produk apa yang dibutuhkan oleh tiap-tiap kementerian. Itu ada. Terus yang berikutnya adalah padi BUMN. Padi BUMN ini diinisiasi oleh teman-teman BUMN. Padi itu pasar digital. Nah itu hampir sama seperti yang tadi katalog pemerintah. Kebutuhan barangnya BUMN itu bisa ditawarkan lewat padi BUMN tadi. Saya mau nanya teman-teman, terutama kalau Mas David sendiri, FOWR sudah masuk belum tuh e-katalog atau padi? Karena ini satu opportunity yang luar biasa loh. Betul. Gimana? Kita tadi memang udah ngobrol ya sama Pak Hanung. Jadi setelah ini kita langsung masuk. Baik. Jadi lewat acara Kita belum ini masuk, jadi langsung masuk ya. Mas David, saya mau tanya Mas David, pemerintah sudah membuat regulasi berbagai upaya supaya kita ada yang diet plastik atau benar-benar nggak boleh pakai plastik. Tapi gimana kesadaran masyarakat dari kacamata Mas David sendiri sudah tinggi belum sih untuk mengganti plastik dengan produk-produk yang lain? Iya, jadi kita kan FOWR itu kita pertama kali mulai itu 2016. Jadi waktu itu kita ada bikin gelas yang bisa dimakan terbuat dari rumput laut. Akhirnya sekarang kita diversify, kita produk-produk ada jauh lebih banyak lagi. Jadi kita ada yang kantong dari singkong, kita ada kotak makan dari pelepah, kita ada kayak pengganti wrapping gitu dari rumput laut, kita ada sedotan bisa dimakan juga dari beras kayak gitu. Itu kita lihat selama perjalanan kita dari 2016 sampai sekarang, kesadaran masyarakat tuh jauh lebih meningkat dibanding yang sebelumnya. Lingkungan ini tidak terelakkan. Ya. Suatu saat cepat atau lambat kita tuh nggak bisa hidup tanpa lingkungan kita. Jadi lingkungan kita rusak, semua bisnis juga nggak ada, ekonomi juga rusak sebenarnya. Jadi pasti ke arah sana. Jadi aku berpikir ke sana dan terbukti kan. Memang sekarang semakin berjalannya waktu, kesadaran mulai meningkat, regulasi mulai jauh lebih banyak juga, nggak cuma Indonesia doang, tapi luar negeri juga. Jadi itu yang kita lihat. Yang jelas kita udah di track yang benar nih. Betul. Karena di Hari Bumi tahun ini juga kan temanya adalah keterlibatan pelaku usaha untuk menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan dalam proses bisnisnya. Iya, pemirsa dan juga Bayu, kita akan cari tahu lebih dalam karena di Yogyakarta menjadi salah satu daerah yang melahirkan banyak UMKM dan industri kreatif. Gimana ya cara mereka menghadapi resesi global? Ini dia informasinya untuk Anda. Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah dan juga mitra setempat untuk menginformasikan dan mengedukasi perihal sarana, prasarana, dan juga stimulus yang dapat diakses oleh para rekan-rekan UMKM. Tentunya kami juga mencoba untuk menghadirkan beragam kegiatan seperti bazar UMKM di lokasi-lokasi pariwisata. Kita bisa melihat beberapa negara sudah mulai memasuki masa resesi. Tetapi Indonesia masih optimis. Tentunya kita harus mengevaluasi ulang usaha kita. Kita harus melihat kembali cost production kita, seperti bahan baku dan juga operational cost. Jangan kemana-mana, kita rehat dulu sebentar. Kami akan kembali sesaat lagi hanya di The O Factor Stronger Tomorrow. Tapi sebagai pengusaha, tentu kita harus melihat masalah sebagai opportunity, problem sebagai opportunity. Karena itu saya melihat walaupun orang bilang 2023 begitu banyak tantangan atau problem, justru itu adalah opportunity buat kita. Kita perlu diedukasi nih gitu untuk lebih peduli terhadap kecintaan kita terhadap bumi ini dan mulai bertanggung jawab dengan sampah-sampah kita.